Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, alhamdulillah kita memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan kali ini. Dan kita tetap harus selalu berdoa, kita berada dalam ridho Allah dan saum kita juga diterima oleh Allah. Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah yang telah memberikan pencerahan buat kita semua. Teman-teman yang budiman, materi hari ini adalah tentang harap. Yang dulu kita pernah belajar isim, fiil, harap. Sekarang kita akan membahas tentang harap. Ya, kita ingat ulang bahwa dulu pembagian kalimat itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada harap. Nah, harap dalam bahasa Indonesia atau huruf dalam bahasa Indonesia beda dengan huruf dalam bahasa Arab. Kalau huruf bahasa Indonesia A, B, C, D. Nah, kalau ini harap itu beberapa huruf bersatu menjadi memberikan sebuah makna seperti kata-kata yang sudah kita bahas. Jadi kita akan belajar harap kali ini, mudah-mudahan menuntaskan penjelasan sebagai lanjutan dari bentuk isim, fiil, dan harap. Pengertian harap dalam bahasa Arab, al-harfu madala ala maknan fi ghairi. Harap itu yang memberikan arti fi ghairi apabila bersambung dengan yang lain. Maka saya memberikan istilahnya kata depan. Mislu seperti hal, wa, fi, lam, ala, inna, min. Jadi itu yang disebut harap. Jadi harap madalla ala maknan, sesuatu yang memberikan arti fi ghairi apabila bersambung dengan kata yang lain yaitu isim dan fiil. Walaisa lahu alamah, dan tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Kalau isim ada ciri-cirinya, fiil ada ciri-cirinya. Seperti pada isim dan fiil. Jadi kalau kita lihat terjemahnya, huruf adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna kepada selainnya atau kepada selain harap, yaitu isim dan fiil. Dari sini dapat kita mengambil kesimpulan beberapa makna. Dalam pembagian huruf atau harap, wahwa salah satu aksamin. Jadi terbagi 3 bagian yang khusus. Dalam fiil ya jadi beda, dalam fiil, dalam isim seperti harap. Seperti harap jar. Jadi harap yang bisa menjarkan kata yang di depannya. Yang khusus pada isim. Kemudian hal-hal yang ada pada yang lain. Jadi kita lihat huruf yang khusus masuk ke fiil atau ke isim, contohnya huruf jar, huruf yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Huruf yang bisa masuk baik ke isim atau fiil seperti huruf atop. Nanti kita akan menemukan huruf atop itu apa. Dan huruf istifham. Huruf yang masuk pada isim, harap jar, ini hanya masuk ke isim dan menjadi ciri-ciri khas isim. Contohnya ila, an, ala, min, dan seterusnya. Sedangkan ada huruf yang menasabkan, yaitu ketika, jadi huruf yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Ini harus panjang penjelasannya setelah kita tahu mubtada dan khobar. Yaitu Ina dan saudara-saudaranya Ina. Nanti ada saudara-saudaranya Ina. Kita
lewati dulu hal seperti ini. Kemudian huruf yang hanya masuk pada fi'il, yaitu kata an. Jadi nanti kalau masuk jadi ke fi'il mudhari ayya malu, lan tamassana naru dan seterusnya. Lam, lama, izan, kae, la. An agar atau supaya, lan tidak akan ada, lan tamassana naru kami tidak akan tersentuh, tidak akan disentuh api neraka, itu di Al-Baqarah. Kemudian lam belum, dan lama tidak atau belum. Kemudian izan kalau begitu, supaya. Kemudian la. Huruf yang bisa masuk kepada fi'il dan isim, kalau tadi ya salah satunya adalah huruf ataf. Ini contohnya adalah wa, ada huruf wa. Ja'a Muhammad wa Ahmad. Wa-nya itu huruf ataf yang masuk ke dalam isim. Kemudian kalau Allahumma sholli wa sallim itu masuk ke fi'il. Dan huruf istifham, huruf yang kita sudah belajar kata tanya, itu termasuk huruf. Kalau dulu kita mengistilahkan ada watul istifham, itu ke dalam kategorinya termasuk huruf istifham, hal, ma, dan seterusnya. Kita ulangi lagi dari awal. Harap adalah bagian penting yang dibicarakan ketika kita berbicara bahasa Arab dan membagi-bagi kalimat. Dulu kita bahas kalimat terbagi 3 atau kata terbagi 3. Isim, fi'il, dan harap. Dan harap ini terbahas secara khusus dan dengan bagian-bagiannya. Jadi harap adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna pada kata yang lain. Itu barangkali pengertiannya. Seperti hal, itu apakah akan berarti kalau disatukan hal anta tilmid, hal anta muslim, itu bisa mempunyai. Kalau hal saja apakah, orang mungkin orang ini kenapa nanya apakah tetapi tidak ada kelanjutannya. Jadi itu yang disebut harap. Jadi salah satunya ha, fi, lam, ala, ina, dan min. Kemudian harap itu terbagi 3 huruf harap atau huruf yang khusus masuk ke fi'il 1. Ada yang masuk huruf ke isim, kemudian ada harap yang masuk ke isim dan ke fi'il. Sekali lagi pembagiannya ada 3, ada yang masuk ke fi'il, ada yang masuk ke isim. Yang masuk ke isim salah satunya adalah huruf jar. Kemudian ada yang masuk ke fi'il, ada yang masuk ke isim dan ke fi'il. Kemudian ada huruf istifham, kata tanya. Huruf yang hanya masuk ke isim itu adalah huruf jar. Ini hanya masuk ke isim. Min, ila, an, ala, fi, ruba, dan seterusnya seperti yang pernah kita pelajari di awal. Dan huruf yang menasabkan isim dan merupakan khobar yaitu huruf inna. Ini ada nanti ada rumusnya, ada subjek, ada predikat. Dalam bahasa Arab diistilahkan mubtada dan khobar. Tetapi khusus untuk inna ini istilahnya adalah
menasabkan isim dan meropakan khobar. Istilah nasab dan ropa pun belum kita bahas. Kemudian ada huruf yang hanya masuk ke fi'il, yaitu an. Kemudian lan. An artinya agar atau supaya. Lan itu tidak akan. Lam tidak. Lama tidak atau belum. Idzan kemudian. Lalu so gitu. Kae supaya dan la itu janganlah. Kemudian huruf atap. Jadi huruf yang ketiga huruf yang masuk ke fi'il dan ke itu. Itu huruf atap. Salah satunya Ja'a Zaidun wa Muhammad. Kita ganti Ja'a Ahmad wa Muhammad. Ja'a Hamid wa Muhammad. Wa-nya itu termasuk huruf atap. Kita nanti akan sebutkan juga apa saja yang dimasukkan dengan huruf atap. Kemudian yang huruf atap yang masuk ke fi'il tadi ke isim, yaitu Allahumma sholli wa sallim. Sholli itu adalah bentuk perintah atau doa. Jadi ya Allah sambungkanlah dan sejahterakan dan salamkan. Sholli wa sallim. Kemudian yang keempat adalah huruf istifham. Huruf yang biasa digunakan untuk menanyakan sesuatu seperti hal, mada, dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan membaca ulang tadarus kita yang dulu, seperti ada kata wa idza laqul ladina amanu. Wa itu huruf atap. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa ada lagi sebagai huruf atap. Wa idza khalau ila juga itu sebagai haraf jar. Itu yang termasuk huruf. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kemudian Allahu yastahzi'u bi. Bi itu haraf jar tadi. Itu termasuk haraf juga. Wa juga harap. Yamudu pi juga sebagai harap. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Bi juga termasuk harap-harap jar. Pa itu termasuk harap atop yang tadi sama dengan wa. Bil huda pama robihat tijaratuhum wa juga harap atop. Kanu muhtadin masaluhum kama salil ladis tauqada nara falamma adu asma haulahu dhahaballahu binurihim. Bi sebagai harap jar. Binurihim wa tarakahum fi sebagai harap jar. Dulumatin la sebagai harap yang bisa masuk ke fi'il tadi. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Sumum bukmun umyun fahum, la juga termasuk harap. Au juga termasuk atap. Wa, fa, dan au. Au kasoyibim min juga termasuk harap. Itu harap jar. Minas sama fihi dulumatu waro'du wa. Tawa juga harap atap. Wa barku yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawaiki hadarul maut. Wallahu, dan Allah, maka wa itu harap atap. Muhitum bil kafirin. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama ada'alahum
adha'a lahum masyaw fih wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Dari analisa di sini saya kira teman-teman sudah sedikit mengetahui tentang harap. Jadi tentang harap ini tidak terlalu panjang karena harap itu saya sebut sebagai kata depan saja. Tetapi kita harus memahami, jadi ketika kita ingin membuktikan bahwa kata itu terbagi 3, isim, fi'il, dan harap. Dan harap ini sudah kita bahas hari ini. Nah, teman-teman barangkali ada yang belum pas, silahkan bertanya di komentar. Nanti mungkin saya akan angkat lagi sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Itu saja, barangkali semoga hari ini kita selalu mendapat keberkahan dan hari-hari berikutnya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, dan kita berpuasa senantiasa ada dalam lindungan Allah, selalu mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian diberikan kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.